Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Zahra. Di sini saya akan membahas materi modul 3. Kita langsung ke materinya aja. Network. Jaringan atau network adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berkomunikasi dan berbagai data. Perangkat-perangkat ini bisa berupa komputer server, perangkat mobile, atau perangkat lain yang mendukung pertukaran informasi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis network. LAN, jaringan yang mencakup area kecil seperti di dalam gedung atau sekolah. Yang kedua ada WAN, jaringan yang mencakup area lebih luas daripada LAN, biasanya digunakan di dalam kota. Yang ketiga ada WAN, jaringan yang mencakup area yang sangat luas, bahkan antar negara seperti internet. Kriteria memilih media network. Yang ke-1 ada jarak, yang kedua lingkungan, yang ketiga jumlah data dan kecepatan, yang keempat biaya. Materi selanjutnya oscillator. Oscillator atau open system interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Model Open System Interconnection (OSI) merangkum setiap tipe komunikasi jaringan di seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Ini dirancang untuk memungkinkan dua sistem mandiri berkomunikasi melalui protokol atau antarmuka yang distandarisasi berdasarkan lapisan operasi saat ini. Selanjutnya ada oscillator dan IV layer. Yang ke-1 dikembangkan pada tahun 1977 oleh ISO. Yang kedua, referensi belajar standar jaringan komputer. Yang ketiga, tidak digunakan secara praktikal. Selanjutnya, ada IP address. IP address merupakan serangkaian. Selanjutnya ada IP address. IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Apa fungsinya? Fungsinya bisa diumpamakan sebagai nomor pada alamat, yakni memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Untuk panjangnya, rangkaian angka dimulai dari 0.0.0 hingga 255 dan seterusnya. Lanjut lagi ke materi IP4 address. Yang ke-1 identitas sebuah perangkat digabung. Yang kedua terdiri atas hierarki 32 bit atau 4 oktet. Yang ketiga total jumlah dan lain-lainnya. Yang keempat mulai dari 0000 dan lain-lainnya. Nah, ini ada IP address. Yang ke-1 berdasarkan RFC 1519. Yang kedua mengatasi masalah classful address. Yang ketiga aloksi IP address tidak berdasarkan kelas. Yang keempat ditentukan berdasarkan subnet mask. IP4 address. Yang ke-1 network address pertama dalam range IP4. Itu nanti masih ada broadcast. Yang kedua ada broadcast address terakhir dalam range IP4. Yang ketiga ada host address yang dapat digunakan. Ada broadcast address
address terakhir dalam rank IV 4. Yang ketiga ada host address, address yang dapat digunakan oleh host. Yang keempat, appear usable host address pertama setelah network address. Yang kelima adalah usable host address sebelum last usable host address sebelum broadcast address. IP4 address yang ini memecahkan broadcast domain. Yang kedua, efisien lokasi IP address. Yang ketiga, optimisasi jaringan dan mempermudahkan security polisi. Yang ini subnetting, merubah bit host portion menjadi network portion. Yang kedua, memecahkan single network menjadi subnetwork. Yang ketiga ada LSIM. Yang keempat ada VLSM. Yang kelima, subnetting by location by group atau location by device type. IP6 address. Apa itu IP6 address? Yang ke-1 mengatasi keterbatasan jumlah IP4 address. Yang kedua berukuran 128 bit dan lain-lainnya. Yang ketiga ada peningkatan seperti ICMP6. Yang keempat ada migrasi IP4 ke IP6, dual stack, dan tunneling. Nah, ini juga ada IP4 dan IP6. Perbedaannya, IP4 adalah alamat IP 32 bit yang hanya terdiri dari karakter numerik dan dipisahkan dengan tanda titik. Sedangkan IP6 adalah alamat IP 128 bit yang terdiri dari alfanumerik, huruf dan angka, dan dipisahkan dengan tanda titik 2. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.